Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Hendriawan dari S1 Teknik Informatika Offering A. Di dalam pelajaran machine learning ini saya akan membahas tentang metode KNN, yaitu klasifikasi kain nearest neighbor. Metode ini memiliki perbedaan cara kerja dibanding dengan metode-metode klasifikasi lainnya. Metode ini secara umum akan membentuk model yang merupakan fungsi yang menjadi pemetaan input-output dari data latih dan menggunakan model yang telah terbentuk untuk memperkirakan output dari suatu input yang baru. Pada metode lainnya, yaitu misal contoh decision tree, dia modelnya berbentuk tree, dan sedangkan pada metode naive Bayes model yang digunakan berupa fungsi probabilitasnya. Namun metode KNN tidak memiliki prosedur pelatihan, sehingga tidak terdapat pembentukan model. Metode KNN bekerja berdasarkan asumsi bahwa suatu data akan memiliki kelas atau kategori yang sama dengan data yang berada di sekitarnya. Konsep ini disebut konsep ketetanggaan. Algoritma KNN ini bekerja dengan cara menemukan K yang ada huruf K di singkatan K nearest neighbor, yaitu tetangga terdekat dari suatu data yang belum diketahui kelasnya atau data uji. Penentuan K tersebut atau tetangga terdekat ini dilakukan dengan menghitung jarak dari data uji ke setiap data latih yang ada. Selanjutnya akan dipilih sejumlah K data yang memiliki jarak terdekat, dan kelas dari data uji ditentukan dari mayoritas kelas dari K data latih terdekat. Di sini saya akan menggunakan data ukuran sepatu dan berat badan dari teman-teman saya yang berada di kelas. Di sini saya mengambil apakah berpengaruhnya berat badan terhadap ukuran sepatu atau ukuran sepatu terhadap berat badan itu sendiri. Mungkin saya ini beracuan pada ketika kapasitas berat suatu teman saya besar, maka ukuran sepatunya juga akan membesar. Saya beracuan seperti itu. Mari kita akan buktikan pada algoritma ini. Nah, di sini sudah terdapat 3, yaitu ukuran sepatu, berat badan, dan apakah berpengaruh. Tadi sebenarnya 4, tapi nama sudah saya hapus. Langsung saja kita ke menu classify. Di sini algoritma KNN ini terdapat pada nama IBK. Ini IBK. Dengan memencet tombol choose dan memilihnya pada folder-folder tertentu. Singkatan IBK adalah Instance Based Learning with Parameter K. Setelah itu sudah memilih, dan metode IBK ini memiliki beberapa parameter yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Seperti contoh KNN itu sendiri, yang berarti jumlah tetangga terdekat pada setiap atribut label atau kelasnya. Yang kedua, distance weak, yaitu metode pembuatan untuk mengurangi efek dominasi kelas yang memiliki banyak data. Yang ketiga adalah cost validate. Jika bernilai true, WK akan mencari nilai K yang terbaik. Langsung saja, untuk mengaturnya kita menggunakan di sini terdapat bisa diganti, dan di sini perintahnya diganti 2, 3, 4, dan 5. Sebelumnya saya sudah menggantinya. Dan jangan lupa saya menggunakan percentage split 70-30, dan cross validation-nya 3, dan menggunakan nom, kelas nom. Sini ada beberapa, yaitu ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Dari hasil-hasil yang sudah
saya kerjakan, correctly classified instance-nya sama-sama 66,6 sekian persen. Tetapi ada perubahan pada mean absolute error, boot mean square error, dan relative absolute error di setiap masing-masing yang ditentukan. Ini di 2, ini di 3, ini di 4, dan ini di 5. Dari data yang itu tadi, saya menyimpulkan akurasinya seperti ini, karena mereka sama-sama berakurasi 66,6 sekian persen dan tidak ada perbedaan data yang jauh. Menurut saya dari data yang sudah saya kerjakan, maka sebetulnya berat badan seseorang tidak tentu mempengaruhi ukuran sepatu, atau sebaliknya ukuran sepatu tidak serta-merta dapat mempengaruhi berat badan itu sendiri. Karena di sini tidak ada presentasi akurasi yang mungkin cukup besar. Jadi dapat saya simpulkan seperti itu. Karena juga terkadang ada orang yang berbadan kecil namun kakinya panjang atau lebar, dan ada juga orang dengan berat badan besar atau berat tetapi kakinya kecil, terutama pada gender perempuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.